Halo, ketemu lagi di channel YouTube Duit Kreswan. Kita hari ini mau membahas tentang bisnis Starling, kopi Starbucks keliling yang rame banget, banyak banget di Jakarta. Tidak hanya di jalan-jalan protokol, tapi juga di jalan-jalan biasa. Banyak masyarakat yang berjualan kopi Starling. Sekarang, penjualan kopi keliling ini juga sangat bervariasi. Jadi tidak hanya dengan menggunakan sepeda angin atau sepeda ontel, tapi juga dengan sepeda motor yang dimodifikasi. Bahkan kalau teman-teman ngecek di medsos, ada banyak anak-anak muda yang berjualan kopi dengan kotak yang dijual di berbagai platform e-commerce yang harganya mencapai katakanlah 300.000 sampai ke atasnya, dan mereka memodifikasinya sedemikian rupa sehingga mereka menjadi baristas di jalanan. Kita harus apresiasi kepada mereka yang masih mau berjuang mendapatkan duit halal dengan kemampuan terbaiknya. Mereka berjuang dengan sehormat-hormatnya, mereka bekerja keras, tidak mau menganggur, tidak mau menyerah kepada keadaan. Kita balik lagi ke tema utama. Jadi sebenarnya berapa sih omset berjualan kopi Starling dan juga berapa modal yang dibutuhkan untuk berjualan kopi keliling ini, untuk bisnis kopi yang ada di jalanan ini. Kemarin ramai di medsos, banyak yang bilang bahwa omset penjualan kopi Starling itu bisa mencapai angka jutaan rupiah. Ada juga yang bilang angkanya 500.000 sampai 600.000. Banyak yang percaya kalau penjualan kopi Starling itu omset bisnisnya bisa mencapai jutaan rupiah. Tapi juga ada yang tidak percaya. Nah, biar lebih jelasnya kita cari tahu dari pelakunya langsung. Ini aku bacain dari berita-berita yang ada di situs-situs media yang kredibel. Jadi media-media itu mewawancarai para pelaku bisnis Starling yang berjualan di Jakarta. Salah satunya ada namanya Mas Suban. Mas Suban ini berjualan di kawasan Jakarta Selatan. Dia mengaku mengeluarkan modal untuk berjualan bisnis kopi Starling ini sekitar 5 jutaan rupiah. Nah, dari modal itu 2 juta katanya digunakan untuk membeli sepeda yang baru. Tapi katanya tidak harus dengan sepeda yang baru, dengan sepeda yang bekas juga bisa. Harganya katanya sekitar 700 ribuan. Nah, dari 5 juta modal yang tadi juga digunakan selain untuk membeli sepeda, juga digunakan untuk membeli peralatan seperti kotak es, kopi, dan lain-lain. Nah, untuk bahan baku kopi sendiri katanya itu modal yang dikeluarkan mencapai 1,5 sampai 2 juta rupiah. Nah, ketika bicara tentang omset, dia mengaku bisa mencapai angka puluhan juta dalam sebulan. Tapi syaratnya memang berat. Jadi memang penjual kopi Starling seperti dirinya, seperti Mas Suban ini, harus bekerja sangat keras. Jadi tidak hanya nongkrong kemudian main game, tapi juga harus berkeliling. Nah, ada lagi yang namanya Mas Ubay. Mas Ubay ini aku bacain dari berita yang ada di situs terkemuka di Indonesia ya. Dia juga sudah berjualan kopi Starling cukup lama. Usianya 32 tahun. Mas Ubay ini berasal dari Madura. Dia sudah berjualan kopi Starling sejak tahun 2017 di Jakarta. Dia mengaku pendapatan kotornya itu bisa mencapai 300 sampai 500 ribu rupiah per hari. Itu per hari, jadi dalam sebulan, katakanlah dalam sehari itu dia mendapatkan 300 ribu, berarti dalam sebulan dia mendapatkan omset kotor sekitar 9 juta rupiah. Secara sekilas omset kotornya itu gede, tapi kan masih dipotong dengan biaya bahan baku, juga kemudian biaya lain yang harus dikeluarkan oleh Mas Ubay ini. Nah, Mas Ubay ini mengaku, jadi kalau misal dia bisa mendapatkan keuntungan bersih itu sekitar 80.000 rupiah sampai 100 rupiah per hari dari bisnis jualan kopi Starling di Jakarta. Dengan asumsi sehari 100.000, berarti dalam sebulan dia bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar 3 jutaan rupiah. Sudah lumayan, meskipun masih di bawah UMR, tapi daripada nganggur, daripada hanya menyerah kepada keadaan, ya lebih baik memang cara yang dilakukan Mas Ubay ini harus kita apresiasi. Angkat topi untuk dia, salut untuk kerja kerasnya. Kemudian dia juga bisa mendapatkan omset yang lebih gede ketika ada event-event besar di Jakarta. Dia mencontohkan waktu dulu masih ada Citayam Fashion Week yang sempat viral di media sosial. Nah, dan di tengah event itu dia berjualan di sana. Nah, Mas Ubay ini mengaku bahwa penjualannya meningkat sangat drastis ketika
ada event yang sedang diselenggarakan. Tapi memang dia harus mengakui ada kendala-kendala ketika berjualan Starlink, seperti misalnya berkejar-kejaran dengan Satpol PP dan juga dengan petugas keamanan lainnya. Ada juga pengakuan dari Mas Ali. Mas Ali ini usianya 37 tahun. Dia juga berjualan kopi Starlink di Jakarta sejak tahun 2019 silam. Jadi ya kira-kira sudah 5 tahunan ini dia berjualan kopi Starlink di jalan-jalan di Jakarta dengan menggunakan sepeda motor sendiri. Jadi yang tadi aku bilang bahwa kopi Starlink ini sudah bervariasi, jadi tidak hanya pakai sepeda angin tapi juga sepeda motor. Yang tadi aku bilang bahwa anak-anak muda bisnis menjalankan bisnis kopi Starlink itu dengan sepeda motor menggunakan box yang dimodifikasi sendiri. Jadi dia wawancara dengan CNN Indonesia, dia mengaku bisa mendapatkan omset sekitar Rp800.000 per hari. Itu baru omset dari penjualan kotor, belum dipotong dengan biaya lain-lain yang angkanya bisa mengurangi dari jumlah pendapatan kotor itu sendiri. Nah, Mas Ali ini juga mengaku bahwa pendapatannya sebagai pedagang Starlink juga tidak menentu. Jadi tidak bisa dipukul rata, hari dapat 100.000, 200.000, 300.000. Kemudian hari selanjutnya juga mendapatkan pendapatan yang sama, tidak bisa seperti itu. Ya namanya orang jualan ada up and down-nya lah, kadang banyak, kadang sedikit. Ya itu hal yang wajar, dinamika di dunia bisnis seperti itu. Tapi dia mengaku katanya kalau lagi beruntung dia bisa membawa pulang sekitar Rp250.000. Tapi kalau sepi dia bisa mendapatkan sekitar Rp180.000. Angka yang sangat lumayan karena gini, kalau dalam sehari dia mendapatkan Rp250.000, berarti dalam sebulan dia mendapatkan, taruh dia bekerja terus 30 hari, dia akan mendapatkan Rp7.500.000. Tapi itu masih omset, belum dipotong dengan yang lain-lain. Jadi masih ada elemen-elemen lain yang harus dihitung juga di luar setelah mendapatkan pendapatan kotor. Nah, menurut Mas Ali juga penjualan itu tergantung dari tempat mangkal. Makanya banyak pedagang kopi Starlink yang mangkal di tempat-tempat yang ramai seperti di dekat-dekat halte atau di tengah acara yang sedang diselenggarakan. Kita tahulah di Jakarta itu kan banyak acara dan juga banyak kerumunan yang bisa menjadi ladang bisnis bagi para penjual kopi Starlink. Dan dia harus mengakui bahwa sebenarnya Mas Ali ini mengakui bahwa dengan omset yang dia dapatkan memang sangat mepet untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi yang memang harus diakui itu lebih baik dari sekedar bertahan dengan keadaan yang tidak baik. Jadi daripada menyerah dengan keadaan, lebih baik memaksakan diri untuk berjuang sehabis-habisnya, kira-kira gitu. Kalau menurut kalian, sebenarnya berapa sih penjualan kopi Starlink, berapa omset bisnis mereka, kemudian berapa keuntungan bersih, profit bisnis dari penjualan bisnis kopi Starlink ini? Tulis di kolom komentar, jangan menyerah dengan keadaan. Ayo kita sama-sama berjuang, oke?